Mereka mencangkul untuk mengeluarkan mayat yang tertimbun salju. Nah, secara tidak sengaja, cangkul itu mengenai bagian paha dan bokong mayat. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Eti Rismanita. Di video kali ini kita mau share tentang misteri manusia es atau Ozzy yang katanya penuh kutukan. Lah, kok bisa? Siapa sih manusia es ini? Bener gak sih dia punya kutukan? Kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya, tonton video ini sampai habis. Dan dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Kita kembali ke tahun 1991, tepatnya pada tanggal 19 September di Pegunungan Alpen ada dua orang pendaki asal Jerman bernama Erika dan Helmut Simon. Mereka menemukan mayat manusia yang sudah berusia 5.300 tahun. Wow, bayang nggak sih mak, mayat usia ribuan tahun? Seperti apa sih bentuknya? Mak tenang aja, mayatnya tidak sehancur yang kalian pikirkan kok. Jadi ceritanya Simon dan Erika ini sedang bermain ski di sekitar gunung itu. Tiba-tiba si Erika jatuh dan kakinya terperosok ke dalam sebuah cekungan. Nah, Simon pun berusaha menolong si Erika dan akhirnya berhasil diangkat. Dari situlah Simon ini melihat ada sesuatu berwarna coklat pada cekungan lubang tidak jauh dari posisi mereka tadi. Jadi yang kelihatan sama mereka ini tengkorak kepala, lengan, dan setengah dari bagian punggung, dan setengah dari itu masih berada dalam bongkahan es. Jadi posisi mereka dan mayat ini berada di kawasan lembah Os dekat Hoslapjos, Italia. Jadi ketika dideketin ternyata mayat manusia. Awalnya Simon ini mengira itu jasad baru dari seorang yang mungkin mengalami kecelakaan saat mendaki. Karena memang di kawasan ini sering ketemu mayat. Nah, setelah melihat mayat ini, si Erika dan Simon ini melapor ke pengawas pegunungan setelah mereka turun. Barulah tim pengawas dan juga polisi akhirnya mengevakuasi mayat yang belum diketahui siapa itu dengan menggunakan cangkul. Bawa eskavator nggak mungkin ya, soalnya itu kan puncak pegunungan. Gimana bawaannya? Atau bisa jadi karena mereka belum tahu mayat ini akan menjadi penemuan yang luar biasa. Jadi pada saat itu mereka mencangkul untuk mengeluarkan mayat yang tertimbun salju. Nah, secara tidak sengaja cangkul itu mengenai bagian paha dan bokong mayat. Makanya kondisi mayat itu ada yang rusak. Setelah pengangkatan itu mayat ini sempat dijadikan tontonan dan bahkan ada wisatawan yang mengambil robekan baju yang ada di tubuh mayat ini sebagai cenderamata. Berani juga ya cenderamata dari mayat. Mak berani nggak? Jadi mayat ini memakai topi bulu, jaket bulu domba, mantel rumput tahan cuaca, sepatu kulit setinggi lutut. Pakaian yang ada di tubuh mayat ini sesuai dengan kondisi ketinggian pegunungan Alpen. Mayat itu kemudian dibawa ke kamar mayat di Innsbruck untuk diselidiki lebih lanjut. Nah, setelah melewati penelitian panjang oleh ahli forensik, salah satunya adalah bernama Rainer Henn, barulah diketahui bahwa mayat ini adalah mumi yang diperkirakan meninggal pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan lagi jasad ini telah mengalami pengawetan secara alami yang sudah berusia 5.300 tahun. Di mana gitu itu Mengingat usia yang sudah cukup lama, yaitu sekitar 50 abad yang lalu, menjadikan mumi ini yang tertua di dunia yang pernah ditemukan. Diberi nama Ozzy the Iceman. Penamaan ini sesuai dengan lokasi di mana mumi ini pertama kali ditemukan, di Gletscher Senastal, lembah Oz. Menurut penelitian, jadi diketahuilah bahwa Ozzy ini hidup pada era Kalkolitik, yaitu sekitar tahun 3350 sampai 3100 sebelum Masehi. Kalkolitik itu kalau dari bahasa Yunani perkataannya itu kalkos artinya tembaga dan litos artinya batu. Era Kalkolitik ini mengacu pada era antara zaman batu dan zaman perunggu. Oke, Ozzy ini memiliki postur tubuh cukup tinggi, yaitu sekitar 5 meter. 5 meter tinggi ya, kalau kita biasanya 180, 2 meter lah. 5 meter, semana itu satu lantai ya. Jadi diperkirakan meninggal pada usia 46 tahun, diduga menderita artistik. Ya, semacam radang persendian. Uniknya saat ditemukan Ozzy ini punya barang bawaan tas punggung. Dalam tas itu ada jamur birds yang mengandung antibiotik. Jamur ini dikenal sebagai obat mujarab di zaman Yunani kuno. Saat kematiannya, Ozzy rupanya membawa sebuah busur dan sekantung penuh anak panah, kapak yang terbuat dari tembaga, dan pisau batu. Dia juga memiliki pemantik api yang berisi dari potongan-potongan tanaman yang berbeda, batu, dan pirit untuk membuat percikan api. Dan kondisi fisik Ozzy ini giginya itu ada yang rusak. Katanya sih itu akibat dia makan kerikil Tetapi hasil autopsi, organ-organ dalam Ozzy dalam keadaan baik kecuali paru-parunya yang menghitam. Kira-kira apa ya makanan si Ozzy?
Studi terbaru dari Institute for Mummy pada tahun 2009 mengatakan bahwa 50% dari perut Ozzy ini berisi lemak karena makan daging kambing gunung, rusa, dan biji-bijian. Ya mungkin para Ozzy ini sengaja makan banyak lemak untuk sumber energi, ya karena mereka itu kan sering melakukan perjalanan jauh secara setiap hari mendaki gunung, jadi mereka perlu stamina yang kuat. Nah, Mak, selain itu, di tubuh Ozzy itu setidaknya ada 60 tato yang ditemukan di punggung bawah, lutut, tangan, dan pergelangan kaki. Area letak tato ini, Mak, menurut peneliti adalah area yang sering sakit akibat pertambahan usia. Asam urat sama kolesterol kali, Mak, ya. Mungkin tato ini semacam pengobatan tradisional. Ada juga yang berpendapat tato-tato ini berkaitan dengan ritual keagamaan kaum Oz. Bahkan di zaman modern ini masih banyak orang pakai tato suci yang bermakna religius. Jadi memang keberadaan tato di tubuh Ozzy akan tetap menjadi misteri yang tidak terjawab. Berarti tato sudah ada dari zaman-zaman dulu, Mak, ya. Oke, Mak, penelitian terus dikembangkan untuk mengungkap penyebab kematian Ozzy. Katanya dibunuh karena di bahunya itu terdapat anak panah. Bahkan nih, Mak, gak tanggung-tanggung, Mak, peneliti meminta bantuan detektif dari Departemen Kepolisian Munich, Inspektur Alexander Horn, untuk mencari tahu siapa pembunuh Ozzy dan apa motif dari pembunuhan itu. Lah, kejadiannya bukan 20 tahun yang lalu, tapi ribuan tahun. Gokil. Setelah menelusuri TKP tempat penemuan Ozzy ini, disimpulkan bahwa si Ozzy dibunuh dengan panah yang ditembak dari belakang, tak jauh. Dan siapa pelakunya masih misteri. Gokil, Mak, kan penelitiannya. Studi lain juga mengungkapkan bahwa Ozzy punya setidaknya 19 kerabat laki-laki dari pihak ayah. Nah, ini hasil dari penelitian DNA-nya. Pokoknya, Mak, penemuan Ozzy ini menjadi penemuan populer di abad modern ini. Lalu benarkah manusia purba ini merasa terusik ketenangannya oleh ulah manusia ini sehingga dia marah dan membalaskan dendam? Rumor ini beredar ketika Simon, orang yang pertama menemukan Ozzy pada tahun 1900 itu tewas dalam badai salju saat hiking di tempat yang sama. Dan selang beberapa jam setelah pemakaman Simon ini, Mak, kepala tim penyelamat gunung yang ditugaskan untuk menemukan Ozzy kala itu juga meninggal karena serangan jantung. Lalu pada bulan April 2005, arkeolog Konrad Spindler yang pertama kali menemukan mayat Ozzy meninggal karena komplikasi multiple sclerosis. Kebetulan atau apa nih? Lalu, kepala tim forensik yang menemukan Ozzy Reynoldh tewas dalam kecelakaan saat akan memberi kuliah soal manusia es itu juga. Pendaki gunung yang mengantar Hen ke mumi, Kurt First, juga tewas dalam insiden longsoran salju. Kemudian orang yang merekam Ozzy Reynoldh meninggal akibat tumor otak. Yang ketujuh nih, Mak, arkeolog molekul kelahiran Amerika Serikat Tom Loy ditemukan tewas di rumahnya di Brisbane saat menyelesaikan sebuah buku tentang Ozzy. Serem juga, Mak. Ini kebetulan atau apa, Mak, ya? Kok orang-orang yang terlibat dengan mumi ini meninggal? Tidak ada kebenaran tentang kutukan itu, Mak. Yang jelas, sosok Ozzy the Iceman akan tetap menjadi misteri hidup. Ozzy kini dipamerkan di Museum Arkeologi di Solcella, Bolzano, Italia. Ini disimpan dalam ruangan bersuhu 12 derajat Fahrenheit dengan kelembaban 99%. Saya Eder Semanita, semoga cerita ini bisa menambah koleksi pengetahuan Mama tentang dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.